Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Ulhaq dari kelas 12 Kimia 1 ingin meresensikan film dengan judul Sang Kiai, di mana pemeran utamanya yaitu Ikra Negara sebagai Kiai Haji Hashim Asy'ari, Christine Hakim sebagai Mas Rurah Nyai Kapu, Agus Kuncoro berperan sebagai Kiai Haji Wahid Hasyim, Adipati Dolken berperan sebagai Harun, Meriza Febriani Batubara sebagai Sari, Dimas Aditya sebagai Hamzah, Royham Hidayat berperan sebagai Khomid, Ernesan Samudra berperan sebagai Abdi, Akses Kisar sebagai Baidowi, Dayat Simbala sebagai Kiai Haji Yusuf Hashim, Dimas Agus sebagai Kiai Haji Mas Mansur, Andrew Trig sebagai Brigadir Malabi, Arswendi Nasution sebagai Kiai Haji Wahab Hasbullah, Numan Riksiante sebagai Kang Solihin. Film ini rilis pada tanggal 30 Mei 2013 dan pada tanggal 9 Januari 2014 film ini dirilis ulang. Film ini disutradarai oleh Rako Priyanto dengan produser GoPT Samtami dengan rumah produksi Raffi Film. Lalu ada penulis naskah yaitu Anggoro Saronto, di mana film ini berdurasi 136 menit dengan genre drama dan sejarah. Film Sang Kiai menceritakan tentang awal mula kedatangan Jepang di Indonesia yang memporak-porandakan keadaan masyarakat pribumi dan membuat Nusantara semakin tercekik akan kemiskinan. Jepang mengambil banyak jalan untuk menarik simpati rakyat, salah satunya dengan jalan agama. Film ini adalah kisah dari seorang pembuka agama tokoh besar yang disegani dan memiliki pengikut yang sangat banyak, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan organisasi Nahdlatul Ulama. Awal kedatangan Jepang disambut dengan antusiasme dan kebahagiaan yang tinggi dari rakyat dan dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat tamaknya yang berambisi untuk menguasai kekayaan alam Nusantara. Hingga pada suatu ketika, Kiai dituduh telah menghasut rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir yang mengakibatkan ia ditangkap oleh Jepang. Beliau dipaksa menandatangani perjanjian untuk bersedia melakukan seikere, yaitu upacara yang dilakukan tentara Jepang dengan menyembah Dewa Matahari. Namun, beliau dengan keras menolak perintah tersebut. Melihat Kiai mendapat perlakuan yang kejam dari Jepang, santri Tebu Ireng berbondong-bondong mendatangi markas Jepang, walau tak memperoleh hasil yang nyata. Jepang terdesak hingga akhirnya memutuskan untuk memindahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari ke Mojokerto. Wahid Hasyim, yaitu anak dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, bersama para tokoh agama menempuh jalan diplomasi. Mereka mengadakan pertemuan membahas strategi untuk melawan Jepang dengan berpura-pura mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang, serta membentuk panitia pembelaan ulama NU yang ditangkap Jepang dengan dibantu oleh Hamid Ono. Para petinggi Jepang memutuskan untuk melepaskan semua kiai yang ditawan. Pada 7 Desember 1904 pada 7 Desember 1942 di Batavia, Jepang mengumpulkan seluruh kiai di Jawa hingga pada Oktober 1943. Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jepang meminta Masyumi untuk membuat khotbah propaganda dengan anjuran memperbanyak hasil bumi yang disampaikan saat sembahyang pada hari Jumat dengan menyentil ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Kebijakan Jepang untuk menambah hasil bumi menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, hasil bumi yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat justru harus disetor kepada Jepang. Beberapa kalangan melakukan aksi, salah satunya adalah Kiai Haji Jainal Mustofa. Melalui tindakannya, Jepang akhirnya memenggal Kiai Haji Jainal Mustofa di depan umum agar rakyat merasa takut dan tunduk terhadap Jepang.
Tokoh Harun merasa Kiai Haji Hashim Asy'ari telah berbeda. Masyarakat beranggapan bahwa Masyumi telah berpihak kepada Jepang dan membiarkan peristiwa tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang menyatakan kalah dari sekutu. Keberadaan Jepang semakin melemah, rakyat Indonesia semakin bersatu, dan para tokoh nasional selalu memikirkan gerakan yang akan dilakukan ke depan. Kemerdekaan telah dikumandangkan 3 hari kemudian. Bung Tomo ikut menyuarakan di depan rakyat Surabaya dengan selalu menyebut kebesaran Allah. Film ini diakhiri dengan meninggalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari di saat nasihat beliau begitu dibutuhkan oleh tokoh nasional lainnya. Kematian beliau menjadi duka dan kesedihan yang mendalam, bukan hanya untuk keluarga, namun untuk seluruh santri dan seluruh kalangan tokoh masyarakat. Film ini patut direkomendasikan untuk semua kalangan usia. Dari film ini dapat diketahui peran santri melawan penjajah. Selain itu, kebiasaan dan perilaku teladan sang kiai juga diperlihatkan, walaupun hanya melalui hal-hal kecil. Kemampuan aktor dan aktris dalam mengekspresikan peran juga tidak diragukan, dengan beberapa penyesuaian menurut adat dan kebiasaan orang dulu. Namun, tidak mustahil ada kekurangan pada film ini. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari film ini. Yang pertama, kelebihannya. Film ini memiliki kekuatan yang lumayan dapat membuat penasaran dengan setiap adegan yang ada di film ini. Dan film ini benar-benar mengajarkan untuk menghargai sesama kaum muslim, tidak memandang perbedaan derajat karena harta, dan bagaimana kita belajar untuk hidup sederhana, tidak berfoya-foya, tetapi kita merasa tetap bahagia karena memiliki kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan film ini yaitu film sang kiai ini tidak berfokus pada pemeran. Jadi pada awalnya tidak mengerti film ini maksudnya kemana, karena tokoh nama di film ini adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan peran tersebut seperti tergantikan oleh Harun, yaitu selaku muridnya, yang sepertinya lebih banyak mengambil peran. Pada awalnya memang tokoh utamanya Harun ini karena banyak sekali peranan yang diambil, sedang padahal ceritanya adalah tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari, bukan Harun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dari perkataannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.